Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Pratama. Saya mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan dengan NIM 2011095. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Yang pertama, komunikasi publik. Definisi komunikasi publik. Komunikasi publik dapat didefinisikan sebagai komunikasi strategis untuk menyampaikan ide, program, meskipun presentasi data, propaganda, dan lain-lain kepada massa publik, mahasiswa, atau khalayak khusus. Di setiap negara, komunikasi publik memegang tempat penting dalam berbagai pandangan dan pesan kepada khalayak. Misalnya, motivator atau pembicara publik menggunakan jenis komunikasi ini untuk menjangkau publik. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang digunakan ketika seorang atau sekelompok orang mengumpulkan dan berbagi informasi kepada sekelompok orang untuk menyampaikan pesan tentang topik tertentu. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting, biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pentingnya komunikasi publik. Pentingnya komunikasi publik sangat ekstrim dan efektif di arena publik. Di masa lalu, komunikasi publik menjadi bagian dari persuasi. Namun di era digitalisasi modern sekarang ini, teknologi telah mengubah cara komunikasi publik. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus menguasainya, yaitu 1. Memenangkan publik. Keterampilan penting dalam bidang hubungan masyarakat adalah membujuk dan memenangkan orang banyak. Ketika seorang pembicara berbicara dengan tenang dan dengan semua pengetahuan yang dianugerahkan ke dalam pidatonya, publik suka mendengarkan pidatonya. Hal ini cukup menarik. Keterampilan berbicara di depan umum harus kuat untuk memenangkan orang banyak. 2. Untuk memotivasi orang. Seorang pembicara publik yang baik memiliki kekuatan untuk memotivasi audiensnya untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang dapat menginspirasi kehidupan dan membuat penonton bergerak dengan kata-kata mereka adalah pembicara yang sangat hebat. Tidak diragukan lagi, pengetahuan adalah salah satu faktor penting, tetapi menghubungkan secara emosional dan membangkitkan gairah untuk memotivasi dijaga dalam komunikasi publik. Seseorang harus berhubungan dengan penonton dan mendapatkan kepercayaan mereka. Seseorang pembicara publik yang terampil dapat memotivasi orang sekaligus menghibur mereka. Dan yang terakhir, untuk menginformasikan orang. Fitur yang paling penting dari komunikasi publik adalah untuk menginformasikan orang dengan bijaksana. Pembicara informatif yang sangat baik berbagi pengetahuan yang meningkatkan pemikiran dan pemahaman mereka. Selanjutnya, adapun jenis-jenis komunikasi publik. Yang pertama, upacara. Komunikasi seremonial terdiri dari pidato-pidato yang menandai acara khusus seperti wisuda, pernikahan, pesta ulang tahun, dan masih banyak lagi. Hubungan emosional dengan sentuhan pribadi akan hadir di sini. Yang kedua, demonstratif. Komunikasi demonstratif membutuhkan pilihan untuk berbicara secara singkat dan jelas tentang tindakan. Di balik komunikasi demonstratif terdapat gagasan bahwa audiens harus berhenti belajar tentang bagaimana mencapai sesuatu. Demonstrasi sains adalah salah satu contoh sempurna dari komunikasi demonstrasi. Yang ketiga, informatif. Dengan komunikasi yang informatif, pembicara berusaha mengungkapkan suatu gagasan kepada publik. Kuliah perguruan tinggi termasuk pidato informatif seperti konferensi industri, dan beberapa pejabat menyampaikan informasi penting. Dalam jenis komunikasi ini, informasi sangat penting. Menyebarkan informasi penting adalah bagian integral dari komunikasi ini. Media, TV, radio juga dapat dianggap sebagai komunikasi yang informatif. Yang keempat, persuasif. Komunikasi persuasif membutuhkan suara latihan yang meyakinkan publik dari perspektif. Misalnya ketika politisi membutuhkan suara untuk pemilihan, mereka memilih komunikasi publik semacam ini untuk memenangkan kepercayaan kelompok dengan banding. Dan yang terakhir, semiotika dan tanda. Komunikasi publik juga dapat merubah rambu dan semiotika dalam berbagai dimensi seperti lampu lalu lintas, rambu di bandara, dan masih banyak lagi. Jenis komunikasi ini menggunakan grafik untuk menyampaikan beberapa informasi kepada publik. Selanjutnya, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, dan meningkatkan indera pendengar dan melihat untuk digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Dan yang terakhir, pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT.
Dengan adanya teknologi, pekerjaan masyarakat bisa terselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien waktu dan juga biaya. Serta juga perkembangan dan kemajuan tentang pengetahuan dan teknologi internet dapat menimbulkan dampak positif yang memudahkan dalam berkomunikasi, contohnya melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain sebagainya, dengan cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Tenaga IT juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami fungsi-fungsi yang ada, yaitu seperti jaringan komunikasi, media yang digunakan, segmentasi medianya, serta manfaat medianya, dan yang lainnya agar lebih bisa efisien. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan dalam video atau pengucapan ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.